Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali di pembahasan fisika mengenai usaha dan energi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep daya. Nah, usaha atau energi yang sebelumnya telah dibahas itu menyatakan gaya yang diperlukan untuk berpindah. Nah, besar usaha di sini tuh seringkali tidak sanggup menggambarkan suatu keadaan secara lebih lengkap dan pada akhirnya menjadi kurang bermakna. Maksudnya gimana? Perhatikan, misalnya kita punya kondisi berikut. Di sini misalkan kondisinya pada sebuah lembah dan bukit. Dan di sini terdapat dua buah kotak di lembah, di dasar lembah yang memiliki massa yang sama. Kita katakan massanya itu adalah 10 kg. Nah, di dasar lembah di sini kita katakan sebagai bidang acuannya karena memiliki ketinggian sama dengan 0. Dan bukit di sini ketinggiannya itu adalah kita katakan 100 meter. Nah, di sini kotak ini tuh awalnya diam ya, sehingga V1-nya itu sama dengan 0. Nah, kotak di sini, kedua kotak di sini tuh akan dipindahkan ke atas bukit di sini. Nantinya di sini dipindahkan kotak. Oh, maaf, ini besarnya sama ya. Nah, oleh dua orang yang berbeda. Kita katakan di sini ada orang, di sini ada orang juga. Misalkan di sini orang A, di sini orang B, dan kedua orang ini masing-masing akan memindahkan kotak hingga ke atas bukit dan membiarkan kotak tersebut diam nantinya. Jadi ketika itu maka kecepatannya akan sama saja 0. Nah, orang A ini membutuhkan waktu untuk memindahkan kotak itu selama 20 detik. Sedangkan orang B, dia memerlukan waktu untuk memindahkan kotak selama 40 detik. Jadi orang A ini sedikit lebih cepat ya daripada orang B. Kita ingin tahu berapa sih besar usaha yang dilakukan oleh masing-masing orang itu untuk memindahkan kotak ini hingga ke atas bukit. Caranya kita gunakan teorema usaha energi ya. Rumusnya itu kan delta energi. Tapi energi apa? Kita lihat di sini. Karena kedua kotak awalnya dan akhirnya itu sama-sama diam kondisinya, maka tidak ada energi kinetik ya. Berarti hanya ada perubahan energi potensial saja. Nah, sehingga kita katakan bahwa energi potensial kedua, titik 2 dikurang energi potensial pada titik pertama. Di sini karena hanya lihat nih, pada keadaan awal itu kan dia berada di pusat atau di bidang acuan ya, berarti energi potensial yang pertama itu adalah 0. Jadi hanya ada energi potensial pada titik kedua. Yang besarnya itu adalah MgH2. Nah, jadi untuk orang pertama nih, orang A kita katakan itu WA sama dengan MgH2. Perlu diingat di sini, perlu diperhatikan bahwa M di sini adalah massa bendanya karena kita memberikan usaha pada benda ini, pada kotak. Jadinya kita masukkan angkanya 10 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon, percepatan gravitasinya per sekon kuadrat maksudnya, dikalikan dengan 100 meter ketinggiannya. Jadinya usahanya itu sebesar 10.000 Joule untuk orang A. Nah, bagaimana dengan orang B? Nah, orang B berarti kan usahanya B, kita katakan WB. Itu MgH2. Lalu dilihat nih, dia juga kan memiliki kotak dengan massa yang sama. Kemudian ketinggiannya juga karena ingin ditempatkan di tempat yang sama di atas bukit. Berarti sama saja nih. Hasilnya 10.000 Joule, ya kan? Nah,
Tapi kan kita ingin tahu nih, perbedaan usaha yang dilakukan oleh kedua orang ini ternyata sama saja besarnya. Namun orang A kan memindahkan kotaknya tuh sedikit lebih cepat ya dari orang B. Tapi masa sih usahanya sama gitu kan, rasanya tidak adil ya gitu. Jadi kita ingin mengetahui kinerja dari kedua orang tersebut tuh gimana. Ternyata besaran waktu ini sini tuh harus dilibatkan gitu untuk mengetahui kinerjanya. Kita kenal dengan besaran yang namanya daya. Daya di sini besaran untuk menggambarkan seberapa cepat sebuah usaha itu dilakukan, atau didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan pada benda setiap sekunnya. Atau untuk energi berarti laju energi yang dibutuhkan benda setiap sekunnya gitu. Dan kita rumuskan daya itu sebagai P, ini lambangnya P besar ya. Usaha dibagi dengan waktu. Atau untuk energi, perubahan energi dibagi dengan waktu. Nah, berdasarkan persamaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar laju usaha, maka dayanya juga akan makin besar karena sebanding ya. Nah, begitu juga dengan kaitannya dengan energi. Jadi sama-sama sebanding. Jadi makin besar juga energi yang dibutuhkan benda, maka dayanya juga makin besar gitu. Nah, satuan daya. Satuan daya itu kan tadi rumusnya W per T atau usaha per waktu atau juga energi per waktu itu kita tahu kan satuan energi atau usaha itu kan joule ya. Per waktu itu sekon. Jadi rumus daya satuan daya itu adalah joule per sekon. Atau ini ada nama khususnya nih, yaitu adalah watt. Atau simbolnya itu W besar, bukan W usaha ya, tapi watt. Nah, karena daya yang diukur dalam satuan SI itu umumnya besar, maka satuan daya itu yang sering digunakan adalah kita kenal 1 kilowatt, atau itu sama saja dengan 1000 watt, atau sama saja dengan 10 pangkat 3 watt. Ada juga satuan lain, itu adalah megawatt. Itu sama saja dengan 1 juta watt, atau sama saja dengan 10 pangkat 6 watt. Nah, kemudian ada lagi untuk daya sebuah mesin tuh biasanya dinyatakan dengan horsepower atau HP, atau dalam bahasa Indonesianya daya kuda. Besarnya itu untuk 1 HP sama dengan 746 watt, atau sama saja dengan 0,746 kilowatt. Nah, kembali lagi ke permasalahan tadi, permasalahan 2 orang yang memindahkan kotak hingga ke atas bukit. Jadi, orang tersebut memiliki daya untuk orang A. Dayanya itu berarti PA itu W, karena W-nya sama, dibagi dengan waktu A. 10.000 joule dibagi dengan 20 sekon. Itu sebesar 500 joule. Ini kan gini ya. 500 joule per sekon atau 500 watt. Dan untuk orang B itu daya B, orang B sama dengan usaha per waktu yang dibutuhkan orang B untuk mengangkat kotak hingga ke atas bukit
yang kita masukkan angkanya 40 second ya, sama dengan 250 joule per second atau 250 watt. Kita lihat di sini. Kita dapat suatu informasi baru bahwa orang A itu melakukan usaha sebesar 500 joule setiap detiknya. Sedangkan orang B itu melakukan usaha sebesar 250 joule setiap detiknya. Artinya walaupun usaha mereka sama, tapi orang A setiap detiknya melakukan usaha yang lebih besar daripada orang B. Gitu. Jadi bisa terlihat ya perbandingannya, kinerjanya seperti itu. Jadi itulah maknanya dari besaran daya. Kita lihat di sini sebuah contoh soal ya. Seorang bermassa tubuh 60 kg berlari santai menaiki tangga dalam waktu 4 sekon. Ketinggian vertikal tangga tersebut adalah 4,5 meter. Berapa output daya orang tersebut dalam satuan watt dan tenaga kuda? Wow, ditanyanya 2 dalam satu soal. Dan yang B, berapa banyak energi yang dibutuhkan dalam proses tersebut? Nah, kita tulis lagi informasinya ya. Diketahui. Itu massanya 60 kg dalam waktu 4 sekon. Kemudian ketinggian tangga itu adalah 4,5 meter. Dan yang A, output daya atau keluarannya itu daya yang dihasilkan atau yang dilakukan oleh orang tersebut. P-nya berapa? Nah, kita lihat di sini. Kita bisa gunakan usaha atau energi. Nah, lihat di sini. Karena orang tersebut menaiki tangga, jadi kan ada ketinggian vertikal ya tangga itu sebesar 4,5 meter. Jadinya orang tersebut memiliki energi potensial. Dan untuk rumusnya kita gunakan rumus energi potensial yaitu MGH per waktu kan. Jadinya kita masukkan angka-angkanya. Massa benda itu 60 kg dikalikan dengan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat dikalikan ketinggiannya 4,5 meter per waktu yang dibutuhkan orang itu untuk menaiki tangga sebesar 4 sekon. Nah, hasilnya itu adalah 675 watt. Dan satu lagi nih yang ditanya, tenaga kuda, untuk mengkonversikan watt menjadi tenaga kuda atau daya kuda, kita gunakan perbandingan. Di sini kan 1 HP itu sama dengan 746 watt. Gimana kalau X? Jadi kita gunakan perbandingan di sini. 650 watt. Jadi berapa sih 650 watt dalam tenaga kuda? Ini kita bisa coret ya. Tinggal kali silang saja. Jadi di sini kan 746X sama dengan 675 HP. Jadi X sama dengan 675 dibagi 476 746 maksudnya, salah maaf. Itu adalah 0,9 HP. Jadi itu setaranya. Nah, yang B nih, berapa banyak energi yang dibutuhkan dalam proses tersebut? Sebenarnya kita bisa langsung tahu nih energinya. Ini kan energi potensial, yaitu sebesar MGH. Tinggal kita masukkan angkanya, tinggal dikali-kalikan ini. Tapi kalau dengan menggunakan rumus daya juga bisa. Kan daya itu kan E per T ya. Bisa juga dengan dikalikan silang kali T. Jadi 675 watt dikalikan 4 sekon itu sama saja dengan 270 joule. Itu hasilnya sama saja. Begitu. Nah, yang telah kita ketahui sebelumnya itu kan rumus daya itu
W per T. Itu kalau kita jabarkan, itu kan gaya dikalikan perpindahan per waktu. Nah, ini bisa kita tulis nih, seperti ini, F dikalikan S per T. Nah, kalau kita tahu ya, rumus gerak lurus itu, S per T itu kan setara dengan kecepatan ya. Jadi, ada rumus baru nih untuk daya jika diketahuinya itu adalah kecepatan dan juga gaya. Maka gunakan rumus ini. Nah, seperti pada contoh soal berikut, sebuah mesin pesawat terbang mampu memberikan gaya dorong sebesar 20.000 Newton. Berapakah daya yang dihasilkan mesin ketika pesawat mengangkasa dengan kecepatan ini? Nah, kita tahu kan tadi ya, diketahui F, gaya dorong itu kan F sama dengan 20.000 atau 2 kali 10 pangkat 3 Newton. Dengan kecepatan 250 meter per sekon. Ditanya, berapa dayanya? Karena sudah kita tahu ya rumus lain dari daya jika diketahui gaya dan kecepatan, maka F dikalikan V itu 20 kali 10 pangkat 3 Newton dikali 250 meter per sekon. Itu sama saja dengan 5.000 dikali 10 pangkat 3 watt. Atau ini kan sama saja dengan 5 megawatt. Nah, jadi 5 megawatt ini adalah daya yang dibutuhkan atau daya yang dihasilkan pesawat terbang ketika mengangkasa dengan kecepatan 250 meter per sekon. Nah, kemudian di sini telah kita pelajari bahwa pada pembahasan energi itu kan akan terasa manfaatnya jika berubah bentuk menjadi energi lain. Nah, akan tetapi alat atau mesin untuk mengkonversikan energi atau mengubah energi itu kan tidak mungkin mengubah seluruh energi yang diterimanya menjadi energi yang bermanfaat gitu. Jadi sebagian energi itu akan berubah menjadi energi lain atau energi itu tidak bermanfaat gitu atau akan terbuang sia-sia. Maksudnya gimana? Jadi gini. Contohnya misalkan ada kotak lagi ya. Dan dengan kotak ini tuh kita mengeluarkan usaha sebesar 100 Joule. Nah, artinya dengan menggunakan teorema energi bahwa energi yang dimiliki kotak itu juga 100 Joule. Jadi ketika usahanya 100 Joule, maka energinya itu, perubahan energinya juga akan sebesar 100 Joule. Namun pada kenyataannya, usaha yang dikeluarkan kadang memiliki nilai yang berbeda dengan perubahan energi yang dihasilkan oleh benda. Jadi contohnya mungkin pada mobil ya. Jadi kalau pada mobil itu energi masukannya yang digunakan mesin dari bensin atau bahan bakarnya itu tidak akan seluruhnya diubah menjadi energi yang digunakan. Artinya, energi yang dikeluarkan oleh mobil tersebut tidak sepenuhnya 100% sama dengan energi yang dimasukkannya, atau bahan bakarnya itu kan bensin. Itu tidak seluruhnya diubah menjadi energi gerak dari mobil itu gitu. Akan ada energi yang terbuang, akan ada energi yang tidak dimanfaatkan, akan ada energi yang sia-sia. Itu misalkan dalam bentuk kalor atau dalam bentuk bunyi yang sebenarnya itu tidak bermanfaat gitu. Jadi kita butuh suatu persamaan yang
untuk mengetahui perbandingan antara energi yang bermanfaat atau energi yang dikeluarkan dengan energi yang diterima oleh mesin tersebut atau masukannya, energi masukan. Itu dinamakan dengan efisiensi yang dilambangkan dengan simbol ini atau namanya ini eta, simbol eta. Jadi rumusnya itu eta sama dengan energi keluaran per energi masukan dikalikan 100%. Nah, itu efisiensi, rumus efisiensi. Nah, kenapa ada efisiensi? Karena energi yang diterima itu tidak seluruhnya dimanfaatkan dan ada energi-energi yang akan terbuang nantinya gitu. Jadi misalkan nih, ini mesin mobil ya, ini piston. Jadi pada mesin mobil tuh kan dapat mengubah energi kimiawi dari pembakaran bensin ya menjadi energi mekanik yang nantinya akan menggerakkan piston ini atau akhirnya juga akan menggerakkan roda-roda mobil kan hingga mobilnya bisa bergerak. Nah, tapi pada kenyataannya hampir 85% dari energi masukan dari energi bahan bakar ini itu akan sia-sia gitu, menjadi energi panas yang nantinya itu akan mengalir pada sistem pendinginan ataupun akan keluar melalui knalpot. Nah, ditambah dengan gesekan-gesekan di bagian mesin ini atau nantinya di roda ban itu kan ada gesekannya. Jadi yang benar-benar dipakai itu hanya 15% saja. Jadi mesin-mesin mobil pada umumnya hanya memiliki efisiensi sekitar 15% saja. Artinya hanya 15% energi dari energi masukan itu yang digunakan mobil untuk bergerak gitu. Nah, kita lihat contoh soal di sini. Sebuah motor memiliki daya 180 watt, mampu mengangkat beban 1200 Newton sampai pada ketinggian 50 meter dalam waktu 20 sekon. Berapakah efisiensi motor tersebut? Nah, kita tuliskan kembali. Nah, kita lihat di sini. Kan di sini tidak diketahui nih, mana energi masukan, mana keluaran lah istilahnya gitu. Tapi kita gunakan analisis kita. Sebuah motor memiliki daya 180 watt, mampu mengangkat beban. Berarti kan asalnya ini nih. Bebannya itu kan sebesar 120 Newton. Nah, jadinya pada gaya 120 Newton itu digunakan untuk memberikan usaha hingga perpindahannya itu 50 meter secara vertikal. Berarti ini kan usaha yang dilakukan pada motor tuh berarti masukan kan ya? Atau dikenal dengan input lah ya. Input. Nah, jadi ketika udah melakukan usaha itu ternyata menghasilkan daya. Di sini dayanya itu adalah 1800 watt pada waktu 20 sekon. Nah, ini merupakan keluaran atau output. Nah, gitu. Jadi untuk efisiensinya itu kan rumusnya energi ya, energi keluaran per energi masukan dikalikan dengan 100%. Nah, ini kan masih belum dalam bentuk energi nih. Ini kan usaha ya, usaha itu kan sama dengan energi ya, perubahan energinya. Jadi ini juga bisa dicari dengan rumus
energi. Jadi energi keluaran di sini kan P kali T per F kali H, betul kan? Seperti itu. Jadinya tinggal kita masukkan 1800 watt dikalikan dengan waktunya 20 sekon per gayanya itu 1200 Newton dikalikan dengan perpindahannya itu adalah 50 meter dikalikan 100%. Maka dapatlah hasil 60% di sini. Jadi 60% ini apa? 60% ini adalah efisiensi motor untuk mampu mengangkat beban 1200 Newton sampai ke ketinggian 50 meter dalam waktu 20 sekon gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan tentunya untuk diterapkan dalam kehidupan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.